Hai guys, welcome to channel Fakta Trading, channel tempat di mana kamu bisa belajar trading saham, trading kripto, dan trading forex. Kali ini saya akan sharing satu strategi trading yang cukup sederhana tapi powerful kalau kamu bisa mengaplikasikannya dengan konsisten dan dilengkapi dengan money management yang benar. Nah, strateginya adalah bagaimana kita hanya menggunakan dua garis horizontal dan bisa menjadikan itu patokan dalam strategi trading kita. Kita langsung aja ya. Saya langsung kasih konsep dasarnya dulu. Konsep dasarnya seperti ini kan, kalau misalnya kita lihat misalnya harga lagi turun terus, anggap aja seperti ini ya. Dan kalau misalnya saya pakai di sini, saya bilang di sini angka 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4, 5, dan 6. Nah, ketika harga bergerak seperti ini, kita ngelihat bahwa harga turun dari 0 ke 1, terus dia naik sampai ke 2, dan kemudian turun. Nah, ketika harga udah turun dari titik 2, katakanlah sampai ke titik 3, kita bisa menggunakan garis yang titik tertingginya ini sebagai yang namanya resisten. Dan ketika harga menyentuh low yang di satu ini, kita bisa, ketika harga udah menyentuh low yang ini, yang satu, ngasih sini ya, satu, kita udah bisa buat tarik garis namanya support. Nah, jadi ketika titik titik 0, 1, 2, dan 3 ini udah jadi, berarti kita udah bisa memproyeksikan karena kita udah ketemu support dan resistennya. Ini support yang garis biru, is kok support. Itulah ya. Sedangkan yang merah ini resistennya. Nah, jadi kita bisa, entry point kita adalah pertama ketika harga menyentuh 3. Jadi kalau misalnya harga menyentuh level 3 ini, kita akan beli. Ini kita buy dengan target profitnya itu di 4, atau itu di poin resistennya. Tentunya kalau misalnya kita beli di 3 dan jualnya di 4, kita harus punya stop loss. Stop loss itu penting dalam trading karena apa? Kita untuk mengantisipasi overloss ya. Kita kan nggak pernah tahu, misalnya harga turun, harga sahamnya itu bisa turun sampai berapa, atau misalnya kripto itu bisa turun sampai berapa, atau forex itu bisa turun sampai berapa. Makanya kita menggunakan batasan resiko. Itu adalah kayak bantalan. Jika kita salah memprediksi, antisipasi kita apa, dan berapa maksimum resiko yang kita bisa tanggung. Nah, itu fungsinya dari stop loss. Dan tentunya melindungi kapital kita agar ya jangan sampai habis hanya karena satu trading saja. Jadi misalnya kita pakai stop lossnya di bawah, misalnya ini stop loss, bawah level supportnya. Terus kalau misalnya kita udah entry di level 3, di poin 3, dan bisa exit di 4, the next, misalnya kita udah TP di sini, berarti selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ya menunggu sampai harga kembali ke level support. Itu kalau misalnya dalam contoh ini di level 5. Selagi harga nggak menyentuh level 5, seharusnya jika kita menggunakan strategi ini, ya kita nggak melakukan apa-apa, just wait gitu sampai jika harga menyentuh level 5 dan kita entry lagi dengan target profitnya itu sama di level 6, dan stop lossnya juga harus ditetapkan. Konsep dasarnya seperti ini. Coba kita lihat di aplikasiin langsung ya. Kita lihat contoh misalnya di saham BCA ya. Kalau misalnya dari ini, misalnya saya buat garis dari sini ke sini. Oke. Nah, kalau misalnya seperti yang tadi,
anggap aja seperti yang konsep dasarnya, anggap di sini angka 0 ya. Di sini 1, 2, ini 3, ini 4. Nah, kalau misalnya kita buat, karena angka 0 dan 1 ini udah turun terus sampai ke titik 2, berarti kan begitu titik 2 di sini dan harga turun lagi, ini kita udah bisa jadikan titik 2 itu adalah resisten ya. Dan titik yang satu, lowest yang satu ini kita bisa jadiin support. Jadi kalau misalnya ketika harga turun dari 2 ke, let's say dia harga bergerak, kan ini saya menggunakan time frame daily, jadi satu candlestick itu adalah merepresentasikan transaksi dalam satu hari. Jadi misalnya harga turun dari 2, ya kalau misalnya harga turun baru sampai sini, seharusnya jika kita menggunakan strategi ini harusnya nggak ngapa-ngapain. Yang kita lakukan adalah tunggu sampai ketika harga turun sampai di lowest level 1 ini. Nah, seperti ini nih. Ketika dia udah turun daerah sini, dan sini kita harus udah bisa beli, buy. Ini kita buy dengan target profit adalah resistennya, yaitu di poin 4. Dan kalau misalnya kita buy di sini di level 3, tentunya kita harus pakai stop loss. Jadi kalau misalnya seperti ini setupnya, berarti kita beli di entry buy di level 3. Ini kita bisa lihat target profit kita adalah di 6.600-an ya, kalau kita lihat sini. Ya. Belinya di harga daerah support di 5.975. Nah, tentunya dengan seperti ini kita harus buat stop loss. Stop lossnya menurut saya minimal adalah setengah dari range yang target profit. Jadi misalnya kita dari sini, dari level ini, misalnya kan kita beli di sini, target profitnya di 4. Ya, stop lossnya itu kurang lebih setengah lah, supaya nanti jadinya risk rewardnya itu 2. Jadi kalau misalnya stop loss kita di sini, anggap kita resiko kita untuk entry posisi sini adalah misalnya 1 juta. 1 juta. 1 juta ya. Juta. Oke. Itulah ya. Berarti take profit kita itu berarti 2 kali resiko kita. Berarti take profitnya itu adalah kurang lebih 2 juta. Nah, dengan trading setup seperti ini, berarti harusnya posisi yang ini profit. Nah, kita lihat juga masih di saham yang sama ya. Ini kalau misalnya saya jadiin ini titik 0, oke, 1, 2, nah berarti levelnya ini kan udah ketemu nih. Sini saya buat sini titik 0, sini titik 1, dan sini titik 2, sini titik 3. Buat 3-nya. Oke. Ini ya. 3 lah ya. Berarti target profit kita adalah ketika harga naik sampai ke level resistance. Karena di sini kita udah bisa tentuin ya, ketika harga menyentuh di 2 ini dan mulai turun, nah kita udah bisa buat nih poin 2 ini sebagai resisten, dan sebelumnya kita udah ketemu bahwa lowest di titik poin 1 ini sebagai support. Jadi setup kita dengan kondisi seperti ini, begitu harga menyentuh di lowest ini adalah ya bisa di level ini kita udah tentuin dulu target profit kita di daerah resisten, berarti 6,9%-an. Nah, kita lihat rasio ini, risk reward rasionya ini masih 1. Nah, stop lossnya kita misalnya kita buat jadi 2 nih. Berarti di sini stop lossnya di 6.975. Nah, dengan setup seperti ini, posisi yang seperti ini kan kita lihat bahwa setelah entry di posisi ini harga bergerak naik. Coba ya, saya buat replay sedikit. Misalnya oke, sini ya. Buat replay, mana dia? Ini. Nah, di poin ini kita udah lihat low-nya, begitu dia membalik di atas baru kita bisa tahu ini ada low. Kalau
dia belum membalik ke atas, kita belum bisa bilang ini support. Nah, harga bergerak, kita menunggu level ini. Nah, level ini adalah baru mulai entry. Gitu entry, kita udah bisa buat setup dengan risk reward 1:2. Jadi resiko kita 1, reward kita kalau misalnya analisa kita benar 2. Jadi misalnya kita nominalkan resiko kita misalnya 1 juta, reward kita itu 2 juta kalau misalnya harga bergerak sesuai dengan prediksi kita. Nah, dengan seperti ini berarti take profitnya bisa kena take profit dengan risk rewardnya 1:2. Oke, kita coba lihat contoh yang lain ya. Misalnya Bank Mandiri ya. Ini satu way. Misalnya saya ambil contoh yang ini nih. Ini kalau misalnya kita buat garis, ya let's say dia udah turun, terus dia mulai bembal naik ke atas, ini kan kita bisa jadiin namanya support. Dan ketika dia harga udah naik dari atas dan mulai turun, nah itu kita bisa jadiin ini resisten. Karena kalau misalnya dia belum ada koreksi, kita belum bisa bilang ini resistennya kan, karena belum tahu di mana highestnya. Ketika udah mulai koreksi, turun, nah kita udah bisa, oke ini poin 2 udah jadi ini. Ini 1, ini 0. Nah, harapan kita adalah harganya itu turun sampai menyentuh daerah support baru kita entry. Jadi harusnya dapat setupnya, dapat entry belinya di level segini. Ketika kita udah tahu level entry, baru kita buat setupnya. Oke, saya mau beli daerah support sini dengan target profit daerah resisten ini. Oke, dan risk rewardnya itu harus diatur. Oke, misalnya 2. Dengan kondisi seperti ini berarti take profit ya. Nah, pertanyaannya apakah setiap kali kita ketemu seperti ini akan take profit? Ya enggak juga. Sometimes begitu kita entry malah kena stop loss. Namanya trading. Pasti ada kena stop lossnya. Kalau misalnya kita nggak mau cut loss, ya berarti mungkin emang kita buat investasi jangka panjang. Oke, jadi konsep dasarnya seperti itu. Hanya dengan seperti ini, coba teman-teman praktekin aja. Nggak terlalu banyak bias, nggak terlalu banyak distraction, disiplin menggunakan strategi ini, saya yakin trading Anda akan jauh lebih baik dibandingkan Anda terlalu banyak mengadopsi banyak strategi. Saya kasih contoh lagi ya buat di kripto. Kita punya di Cardano ya. Ini kalau misalnya kita lihat eh, contoh Cardano. Kita anggap ini misalnya level 0-nya, oke, ini level 1, terus dia bounce back naik. Nah, ini kalau sini 2 mulai koreksi turun. Nah, ini kita begitu level 1 udah jadi, kita udah bisa buat supportnya daerah sini. Dan ketika level 2 udah jadi, berarti kita udah tahu resistennya di mana. Berarti dengan kondisi yang seperti ini, setup kita adalah entry ketika harga menyentuh daerah support dan target profit kita itu daerah resisten. Take profitnya 9%, stop lossnya misalnya kita risk rewardnya 1:2, berarti stop lossnya kurang lebih 4,6%. Dan kalau dengan setup seperti ini kan berarti ya entry, take profit. Nah, masalahnya kalau misalnya kita menggunakan strategi ini, kita ada 2 kemungkinan. Pertama, begitu kita take profit, malah lanjut. Ya udahlah, itu nggak usah dipusingin. Karena apa ya? Itu udah bukan bagian dari strategi kita. Ya, kita nggak mungkin bisa menangkap semua opportunity di market. Jadi kalau misalnya kita menggunakan strategi ini, dapat profit segitu, ya enjoy aja, dinikmatin aja. Kalau misalnya kena stop loss, ya udah, tetap konsisten dengan strategi ini. 2, 3, ini. Coba lagi di satu kripto ya. Kita coba di Solana deh. Uts.
Misalnya kita buat kayak ini, Solana lagi drop. Di sini kalau misalnya kita anggap ini level 0, sini 1, terus dia bounce back, sini kita jadiin 2, dia koreksi turun, sini jadi 3. Begitu jadi 3 berarti kita udah bisa buat setup. Karena apa? Karena kita udah tahu daerah supportnya di mana dan daerah resistennya di mana. Nah, seperti ini berarti kita entry kurang lebih daerah sini. Risk rewardnya kita jadiin 2. Ya, TP-nya di sini 3, sini. Tapi begitu saya kena TP terus harga naik, ya udahlah, nggak usah dipusingin, tetap konsisten aja karena market pattern seperti ini pasti akan ketemu terus. Jadi cukup disiplin, laksanakan sesuai dengan trading plan-nya dan just go with it, pasti bisa konsisten make money. Tentunya harus dilengkapi dengan namanya manajemen risiko dan psikologi trading yang benar. Nah, kalau kamu mau belajar lebih lengkap, kalian bisa ke sini mungkin, atau sini, link Instagram kita. Di situ ada link di mana kalian bisa di mentoring, bisa belajar secara komplit, dan tentunya bisa menjaga psikologi trading kalian tetap oke, supaya nggak terjerumus di kesalahan-kesalahan fatal yang bisa membuat rugi besar. Oke, salam cuan. Ngomong-ngomong, buat kamu yang belum subscribe dan mau terus belajar, jangan lupa subscribe dulu, like kalau kamu suka materinya, dan share juga ke teman kamu yang mungkin mau belajar trading. Karena ini baru strategi yang pertama. Saya akan sharing kurang lebih 30 strategi. Jadi jangan ketinggalan ya. Salam cuan dan salam sukses. Sampai ketemu di video berikutnya. Sukses buat kamu. Bye-bye.